Eh Selasa 8 Februari 2021. Ya gue mau nge-podcast lagi. Seperti biasa, masih monolog. Hari ini gue mau ngomongin sedikit tentang politik aja ya. Politik. Mau ngomongin tentang korupsi. Iya, koruptor. Jadi ya mungkin berapa ya? Sebulan yang lalu atau ya belum lama lah. Gue ngedengerin nggak tau, gue lupa podcast atau oh ya intinya obrolan gitu deh. eh Coki Pardede, terus siapa itu ya yang total politik itu, gue sering nontonin tapi gue nggak tahu namanya, gue lupa. Gue nggak tahu tepatnya, bukan lupa. Ya gue cukup mengikuti total politik dan ya banyak yang gue sepakati gitu, banyak yang gue dapetin informasi dari situ. Dan ada teman-temannya siapa lagi, gue agak lupa juga siapa yang diajak ngebahas itu. Nah, gue mau ngomongin soal itu korupsi atau si koruptor ini salahnya apa coba gitu. Nah, mereka-mereka ini bilang yang salah itu ya sistemnya gitu. Kata mereka, ya kalau sistemnya baik mah orang buruk kayak gimana pun mau mencoba eh, melakukan hal buruk itu tetap mikir-mikir gitu. Beda kalau ya orang baik juga kalau terjun ke sistem yang buruk ya akhirnya ya kebablasan juga gitu. Gue bisa aja sih sepakati itu gitu, tapi gue rasa teman-teman yang udah ngebahas Coki Pardede dan teman-teman kayaknya melupakan sesuatu gitu. Kayak gini, gue bakal kekeh di semua bergantung kepada orang yang baik. Simpel aja alasannya. Kalau lo bilang masalahnya adalah sistem, coba deh gue tanya, yang bakal bisa ngebuat sistem yang baik itu bukannya orang yang baik, bukan orang buruk. Gimana orang buruk mau ngebikin sistem yang baik? Ya dia bakal menjerumuskan dirinya sendiri gitu. Ini reka adegan aja ya. Gini, Indonesia misalnya lo anggap eh, sistemnya buruk gitu. Oke, kita harus memperbaiki ini semua gitu. Lu butuh orang yang baik dong, bukan orang yang buruk dong. Lu butuh orang yang baik untuk ngebuat sistem yang baik gitu. Ngerti kan maksud gue? Oke, skenario nya adalah kita butuh orang-orang baik untuk membuat sistem yang baik. Oke, kalau sistemnya udah jadi, udah baik tuh. Nih ya, gue kasih tahu. Kalau setelah itu yang di dalam situ adalah orang-orang buruk, nih ya, mereka akan melakukan segala cara untuk membuat sistem itu menjadi buruk agar mereka bisa mendapatkan celah untuk melakukan keburukan. Gitu. Jadi jangan lu bilang kalau sistemnya udah baik, walaupun orangnya buruk, ya tetap aja nggak ada celah. Enggak, men. Come on lah, gitu. Enggak, cuy. Selalu ada cara buat mereka untuk ya memanipulasi semua ini atau merubah sedikit-sedikit misalnya undang-undang apa dan segala macam. Ada aja caranya gitu maksud gue. Terus kalau pertanyaannya adalah apakah yang penting itu sistem yang baik atau orang yang baik atau gimana gitu, ya mutlak buat gue orang yang baik gitu. Ya kalau mau mutlak mau parah lagi ya orang baik dengan sistem yang baik udah beres gitu. Terus ya ya gue ngerti maksud
ya lu bilang gitu, kenapa sistemnya gitu. Kalau kayaknya sistemnya kalau baik, orang-orang buruk ini tidak akan, no 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 no. Kalau orang-orang buruk di dalam situ, mereka akan menghancurkan sistem baik yang udah dibuat oleh orang-orang baik. Jadi menurut gue pada akhirnya tetap orang-orang baik yang dibutuhkan, dan kalau bisa di sistem yang baik gitu menurut gue gitu. Iya, jawaban kalian tentang sistem yang baik itu ya lebih penting gitu, yang ada masalah sih buat gue. Kayak ya, iya, ya, oke oke juga gitu, tapi ya jawaban kalian menentukan siapa diri kalian sih menurut gue. Jawaban kalian menentukan cara pikir kalian, ya cara pandang kalian gitu. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin ini kan, mungkin gue juga nggak tahu, mungkin kalian lupa gitu bahwa untuk mendapatkan sistem yang baik gitu, ya dibutuhkan orang yang baik untuk ngebuatnya gitu. Gak ada deh harga mati buat gue sih, orang yang baik lah gitu. Ya kalau emang sekarang ini sistemnya dianggap buruk dan orang-orang baik akhirnya terjerumus, fuck, ya udah mereka nggak baik, udahlah nggak usah ngomongin ini sistemnya aja yang buruk. Mereka padahal awalnya baik, udah awalnya baik. Nggak penting main awalnya, yang penting tuh hasil akhirnya kan, gimana mereka berproses di dalamnya kan. Fuck lah lu nyala-nyalain sistem gitu, apa-apa lu salahin sistem, diri lo, kenapa selalu faktor eksternal dari dalam diri lo yang lu salahin gitu. Kayak fuck man. Lu yang korupsi gitu, atau lu ngelihat orang korupsi terus lu salahin sistemnya, berak berak mutlak cuy. Coba deh lu pikirin, untuk sistem yang baik lu butuh orang yang baik untuk ngebuatnya, dan untuk mempertahankan sistem yang baik itu lu akan butuh orang-orang baik gitu. Orang buruk akan menghancurkannya men, percaya gue. Nah itu untuk poin itu. Terus beberapa hari yang lalu juga heboh soal itu ya, ada menteri yang korupsi itu ya kan. Terus pantas nggak sih dihukum mati gitu. Ada orang yang bilang pantas, ada yang bilang enggak. Yang bilang pantas karena si bapak ini korupsi apa ya, dana apa, bansos ya, bantuan sosial yang dianggap sangat parah banget gitu. Maksudnya kalau mau ngambil ya lihat dulu lah uang apa gitu. Katanya begitu. Terus ada yang bilang kayak jangan deh dihukum mati karena itu melanggar hak asasi manusia gitu. Ya tapi gue punya jawabannya untuk melanggar hak asasi manusia. Maksud gue ya, ya, apakah orang yang tidak punya hak asasi manusia pantas dikasih hak asasi manusia? Ya kalau menurut orang-orang itu pantas sih gitu. Maksudnya orang kayak dia pun kayaknya pantas lah gitu untuk mendapatkan hak asasi manusia gitu. Jangan dihukum mati lah gitu. Gue sih gimana ya? Ya kalau mau dihukum mati sih ya udah sih hukum mati aja gitu. Mungkin karena ya yang dikorupsi sih duit begituan gitu kan. Ya nggak ngerti deh. Tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa sih buat gue gitu. Menurut gue korupsi tuh gak usah hukum mati deh. Itu kayak ngapain sih korupsi hukum mati, gue gak ngerti. Enggak lah. Kalau mau dibilang korupsi itu pantasnya hukuman apa ya gitu, kalau gue cuman sesimpel misalnya itu si menteri itu misalnya korupsi 7 miliar gitu, ya udah dia suruh balikin duit 7 miliarnya. Terus ya kalau memang perlu, kalian perlu buat dia di penjara, ya disilahkan di penjara, tapi gue nggak perlu sih. Kayak ya udah balikin 7 miliarnya, eh pecat dia dari pekerjaannya, kembalikan dia ke keluarga dan kehidupannya, blacklist dia dari pemerintahan dan apapun tender-tender yang berhubungan dengan pemerintahan. Ya biarkan dia mencari kehidupan di luar sembari dia bertobat. Gue nggak ada masalah sih gitu, maksud gue. Ya gak sih?
Ya biarkan dia berjuang dengan hidupnya kalau emang masih ada orang-orang yang menerima dia gitu untuk memperkerjakannya gitu. Buat gue uang tuh apa sih, maksudnya uang aja terus lu hukum mati ngapain sih gitu. Ya udah cukup balikin sesuai dengan nominalnya gitu. Kalau nggak cukup ya sita semuanya gitu. Belum cukup lagi lepasin dia, terus ya udah dia suruh bayarin semuanya gitu. Ya dia serah dia mau kerja apa dan apa dan segala macamnya. Gue nggak terlalu itu sih. Terus kalau bilang ntar orang nggak jerah dong, akhirnya orang korupsi bla bla segala macam. Buat gue sih udah sih sok lah kalau korupsi. Buat gue orang-orang mah bebas memilih dosanya masing-masing. Bodoh amat sih gue. Ya gak sih. Iya maksud gue lu mau eh, apapun hukumannya kayak menurut gue sih kayak ya mungkin mengurangi sedikit bisa sih, tapi kalau menghilangkan korupsi kayak enggak sih gitu. Kenapa sih kalian ingin banget kayak ayo kita hilangkan korupsi bla bla segala macam? Udahlah, nggak usah terlalu tinggi banget harapannya, nggak usah sejauh itu menurut gue sih. Ya korupsi hukum, korupsi kasih anunya apa hukumannya yang setimpal kayak gitu. Menurut gua dia suruh balikin duitnya dan dia dipecat dan dikembalikan kehidupan dan keluarganya, blacklist dari pemerintahan. Buat gua udah cukup sih. Yang penting itu dijalankan ya. Lu jangan orang korupsi 7 miliar habis itu lu penjara 3 tahun anjing misalnya. Misalnya ini bukan uang bansos ya gitu. Eh, terus lu penjara 5 tahun gitu misalnya, dia keluar dia masih kaya, anjing sih lo. Maksud gue itu lebih berak lagi sih menurut gua. Nggak setimpal, ngapain dihukum di penjara 5 tahun habis itu keluar leha-leha juga, enggak lah, bodoh enggak sih buat gue. Karena apa sih, ya uang lah menurut gue sih. Ya suruh balikin aja. Ya gue masih mikirin juga lah nyawa manusia gitu. Ya nggak apa-apa lah dia tidak punya eh tidak punya nurani misalnya gitu, tidak memikirkan bahwa bantuan sosial ini buat orang banyak gitu. Ya nggak apa-apa, jangan perlakukan itu ke dia lah gitu. Buat itu jadi tamparan yang keras buat dia gitu. Ya kita nggak pernah tahu di akhir hidupnya dia ngapain kan. Iya sih menurut gue gitu aja sih, gak usah ribet-ribet gitu. Gue juga nggak itu orang dihukum mati atau enggak atau dibiarin dibebasin oleh segala anjing. Gue masyarakat biasa mah nggak peduli gitu, nggak ada efeknya men, nggak ada efeknya. Balikin aja duitnya udah, balikin ke negara terus ya udah serahin lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Itu aja sih. Ya terserah gimana pro dan kontra. Ya kalian bisa debat gue melalui email cerita cicil at gmail.com ya itu. Oh ya tadi buat Coki, buat ya gue suka komedinya gitu ya, siapa total politik yang agak gemuk itu lupa gue, ya suka nontonin juga. Maksud gue kalau lu mau ngobrolin hal, hal seperti itu lebih sering kepada orang yang kontra, jangan pro doang gitu, karena lu cuman bakal dapat pendukung tidak ada pendebat. Ya gitulah. Ya thank you.